adik-adik, hari ini kakak mau masak. Masak apa sih kak? Coba Kak Ida lihat ada apa aja. Ada sayur, ada tomat, ada keju, ada daging. Mau masak apa Berarti kita? Mau masak sayur. Ini belum disebut. Ketinggalan ya di pojok Iya sana ada nih, roti. apa nih? Berarti mau masak roti isi sayur. Aduh, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak mau masak apa kita? Tuh adik-adik di rumah aja tahu mau masak mereka apa. mah pinter, luar Kak Ida? biasa. Pinter juga. Mantap, kita mau masak sandwich Kak, roti isi. Oh, iya benar roti isi sayur ya kan? Ya boleh lah, bisa-bisa. Kalau gitu yuk adik-adik di rumah, bahan-bahan yang udah disiapin, semuanya kita bikin sama-sama yuk. Nah Kak, sebelumnya kita pakai sarung tangan dulu ya Kak ya. Tadi aku udah cuci tangan juga loh Kak. Oke, bagus, gak apa-apa Kak. Kita biar lebih ini lagi Kak, biar lebih higienis ya? betul. Sekarang Kita ambil rotinya Kak. Oke, kita Aku ambil ambilin rotinya ya dulu Kak. ya. Ini rotinya Kakak 2 ya, aku Ya. juga 2. Ini untuk olesin margarinnya Kak. Oke. Jadi pertama kita ambil roti, lalu olesin dengan margarin ya. Betul, betul banget. Oke, margarinnya sebanyak apa? Terserah kakak, terserah dia di rumah juga. Kalau aku sukanya banyak. Kalau Kak Ida? Oh, aku secukupnya aja ya. Oh ya, boleh. Setelah itu Kak, sebelumnya Kak Ida suka sayur gak Kak? Aku nggak suka sayur sebenarnya. Kalau kakak makan nggak sandwich, enak. ada dia di rumah gimana? Harus rajin makan sayur supaya sehat. Kak Ida gimana? Pinter adik-adik ya. Aduh. Iyalah Kak. Kak, tapi kalau kakak makan sandwich ini pakai sayur pasti enak deh Kak. Cobain ya. Iya. Oh ya? Iya Waduh. dong. Ini Kak Kayaknya asik nih. sebelumnya dagingnya ini udah aku masak Kak. Jadi aku bisa gitu. langsung taruh. Nih Kak Ida. Jadi habis ini taruh apa? Taruh dagingnya juga. Adik-adik di rumah kalau misalnya nggak ada daging bisa pakai telur Kak. Oh iya, bisa telur. Aku juga suka telur. Iya aku juga. Nih Kak pakai keju ya Kak. Terus habis itu kasih apa? Keju. Oh, kasih keju. Terus Udah cukup ini aja ya? Oh belum dong Kak Ida kan harus makan sayur. Oh, kirain lupa kakak. Enggak dong aku Tetap nggak lupa. pakai sayur ya? Setelah itu sayurnya nih Kak Ida. Kasih sayur. Iya dong. Kita kan harus hidup sehat Kak. Nih sayurnya. Oh, ditaruh di sini ya? Iya jadi hiasan Kak. Iya, sana Pak. Biar sehat Biar nih. sehat juga dong. Terus udah? Habis itu tomat. Kalau tomat aku kadang-kadang suka makan. Suka ya, apalagi tomat pakai cabai ya Kak. Iya, saus cabai dong. Saus cabai. Nih Kak, aku ada mayones. Kakak mau pakai Tomatnya juga aku nggak? lagi ya. Oh, oke. Kayaknya lapar nih Kak Ida ya. Nih aku kasih Ya mayones. kan sayur katanya bagus. Iya dong. Aku juga mayones ya. Ada di rumah gimana? Udah bikin semua belum? Mungkin ada yang nggak bikin, nggak apa-apa juga sih. Ada boleh lihat kakak makan ya. Adik-adik juga bisa, nggak Bisa, sekarang bikinnya. betul. Nanti kalau udah selesai ibadah ya kan? Iya boleh juga tuh Kak. Oh, dikasih saus ya? Kasih saus, aku juga mau dikit. Oh, Soalnya kalau aku adik-adik nggak suka pedes, pakai sausnya saus tomat boleh aja. juga. Ini kalau Sekarang udah ngapain, kita Kak? tutup. Oh, ditutupnya adik-adik ya? Tutup. Lalu kita makan. Ayo di adik-adik sini di rumah. kita bisa langsung makan ya? Bisa. Ih, gampang banget ternyata bikinnya ya. Aku mau cobain sayurnya. Katanya enak, kata Kak Kristi. Iya dong Kak. Cobain ya. Iya Kak. Agak ribet ya makannya Iya ya. Kak. Gimana? Ternyata enak. Ini aku makan sayurnya loh. Iya kan? Ih, aku doyan sayur. Bagus Kak. Puji Tuhan ya Adik-adik, Kak. enak ternyata sayur ya. Iya dong, bener. Adik bikin di rumah ntar ya. Kak, puji Tuhan ya Kak. Dengan cara seperti ini, Tuhan selalu pelihara kita ya Kak. Kita bisa Iya. makan apa aja, kita harus selalu mengucap syukur. Bener banget. Biarpun lagi susah begini, Tuhan pelihara kita masih bisa Betul, makan. betul Ucap banget syukur Kak. banget deh. Adik-adik di rumah juga jangan lupa ya untuk selalu mengucap syukur. Pastilah anak-anak Tuhan tuh dipelihara sama Tuhan dengan luar biasa, ya kan? Shalom adik-adik,
Yuk sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 dengan penuh iman dan dengan suara yang lantang ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Kak Ida. Shalom Kak Kristi. Shalom adik-adik di rumah. Wah, adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Dahsyat dong. Wah, mantep. Luar biasa. Kak Ida kabarnya gimana? Aku luar biasa juga. Kamu gimana? Dahsyat dan luar biasa dong Kak. Iya, Tuhan Yesus kita kan luar biasa. Betul. Kak, udah pada siap belum Kak semuanya Kak? Coba Kak aku lihat dulu ya. Wih, di sebelah sana udah siap. Di situ juga udah siap Kak. Di sebelah sana itu Tapi siapa? ada yang lagi makan tuh Kak. Selesai dulu. Di stop dulu ya Kak makannya ya Kak. Yang masih makan udah nggak waktunya makan lagi. Iya, kita mau ibadah. Kita mau ibadah nih. Puji Tuhan ya Kak, kita ketemu hari ini untuk ibadah. Walaupun adik-adik di rumah, tapi tetap semangat. Semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Kalau gitu Kak, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya Kak. Yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Kak Ida berdoa ya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. untuk kebaikan-Mu, Kasih setiamu. kasih setiamu, Kemurahan-Mu. kemurahan-Mu Yang tiada habis-habisnya. yang tiada habis-habisnya. Bagi kami. Bagi kami, Kami sehat. kami sehat.
Kami punya mama papa. Kami punya mama papa, Adik kakak. adik kakak, Oma opa. oma opa, Yang sayang. yang sayang Kepada kami. kepada kami, Juga teman-teman. juga teman-teman Yang begitu baik. yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Untuk semuanya. untuk semuanya. Karena hanya Engkau Karena hanya Engkau yang layak. yang layak Kami tinggikan. kami tinggikan, Kami muliakan. kami muliakan. Saat ini Saat ini kami siap kami siap mau memuji memuji Engkau di dalam di nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang sudah siap katakan amin. Kakak tahu nggak kalau setiap hari itu adalah ciptaan Tuhan, Kak. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Iya, benar-benar Tuhan kan ciptakin dulu kita 7 hari ya? Iya, betul. Iya, benar. Nah, berarti Kak, semua hari itu miliknya Tuhan, Kak. Kalau gitu, berarti kita nggak bisa suka-suka kita ya? Nggak boleh adik-adik, kita harus selalu bersuka. Dan Kak, jangan lupa juga, apalagi tuh kalau misalnya males-malesan, kan itu sesuka hati kita ya Kak? Nggak boleh, Boleh ya? nggak boleh Kak. Buang malasnya Adik-adik di ya? rumah juga nggak boleh, kita harus selalu Suka kita ya. ya seperti lagu yang satu ini juga. Tapi adik-adik udah suka cita belum? Udah dong, coba semuanya senyum di depan Coba layar. senyum. Wah, senyumnya ada yang murung sih Kak, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya Mungkin Kak ya. sakit gigi. Mungkin. Oke, sekarang kita panggil musiknya. 1, 2, 3, musik. Adik-adik berdiri ya. Ayo bangkit berdiri. Sama-sama kita bilang, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
ya. Bilang haleluya sambil lompat. Tapi 1, 2, 3. Haleluya! 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak, semangat banget nih Kak. Anak-anak udah suka cita, udah semangat. Mantap Kak. Luar biasa. Kakak tadi ingat gak? Tadi kita makan apa? Tadi kita makan roti isi atau sandwich ya? Iya betul-betul. Iya, nama kerennya sandwich. Sandwich. Tapi Kak, aku jadi ingat. Tuhan pelihara satu nabi. Tunggu. Iya, Tuhan pelihara satu nabi ini Kak. Melalui burung gagak yang bawa roti dan daging. Wih. Kakak tahu nggak siapa nabinya? Aku tahu itu. Ada di Alkitab kan? Ada di Alkitab juga. Ada di lagu juga Kak. Oh iya, ada lagunya. Ada lagunya. Tahu kan Kak? Kalau Tahu gitu, dong. ada di rumah tahu nggak? Pasti Lagunya. tahu semuanya nih di Kalau rumah gitu, juga. kita panggil musiknya ya. 1, 2, 3, musik. Sama-sama kita bilang, hey. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit, dia hidup sendiri. Hey. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit, dia hidup sendiri. Tiada hujan turun. Tiada hujan turun 3,5 tahun. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Tuhan. Kita ulang dari awal ya Kak. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit, dia hidup sendiri. Kita ulang lagi Kak. Hey. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit, dia hidup sendirian. Tiada hujan turun. Tiada hujan turun. Berapa tahun Kak? 3,5 tahun. Lama juga ya. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan ya Kak. Elia dipelihara. Apalagi Ki? Apalagi kita semua. Bagi kita semua. Tapi ingat Kak, harus bersandar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tetap berdiri ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama kita berikan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang melihat buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Adik-adik, kita mau kasih hati kita untuk Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa menolong orang lain. Benar nggak Kak Ida? Iya, supaya kita penuh belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, Berikan ku mata seperti matamu, seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. berikan ku hatimu Tuhan. Kita mau kasih hati kita untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sembah Tuhan Yesus adik-adik. Kasih hidupnya untuk Tuhan Yesus. Mungkin selama ini adik-adik suka main-main. Adik-adik bilang, Tuhan ini hatiku Tuhan. Ini milikmu Tuhan. Ini milikmu Tuhan. Ini milikmu Tuhan. Ini tanganku Tuhan. Ini kakiku Tuhan. Mau melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pimpin hidup kami. Melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah jangan ada yang diam. Semuanya menyembah Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur karena hidup kita ada di tangan yang benar, yaitu tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita bilang, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, ikutin Kak Ida berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, Ini kerinduan kami Tuhan, supaya kami supaya kami punya hati punya hati seperti hatimu seperti Tuhan, hatimu Tuhan, yang sungguh yang sungguh penuh penuh dengan belas dengan kasihan, belas kasihan, selalu selalu menolong
mengerti orang lain. orang lain. Tuhan, Tuhan, biar kami lebih lagi biar kami lebih lagi seperti Engkau seperti Engkau di dalam hidup dalam kami. hidup kami. Karena itu Tuhan, Karena itu Tuhan, kami mau mendengar kami mau mendengar akan firman-Mu. akan firman-Mu. Kami buka hati Kami kami, buka hati kami, pikiran kami, pikiran kami, telinga kami, telinga kami, dan kami mau dan kami mau seperti Maria seperti Maria yang duduk yang duduk diam diam di kakimu, di kakimu, mendengar mendengar Engkau bersabda. Engkau bersabda. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi kakak kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap katakan amin. Adik-adik semuanya duduk yang rapi. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Shalom Mama Papa. Shalom Oma Opa. Shalom Om dan Tante. Shalom juga kakak-kakak yang ada di rumah. Shalom semuanya ya. Hari ini hari Minggu di bulan September, minggu pertama. Ya, semangat ya. Oke. Nah, lihat nih kami ke bawah pakai apa ini ya? Wah, kami ke pakai bajunya ala-ala chef. Topinya keren ya bajunya. Ya kan, pasti tahu ini pasti chef ya kan. Kalau chef ngapain? Tada, masakan. Tada. Nih. Wow, ada yang tahu nggak ini? Betul, donat. Ini apa nih? Wow, ini piscok. Isinya coklat, ada pisang kalau digigit enak banget. Nah, ada lagi apa ini? Ayam goreng. Semua pasti suka ayam goreng ya. Wah, terakhir nih bakwan jagung, enak ya. Coba ya. Enak, gurih. Mau nggak? Nanti di rumah suruh mamanya bikin ya, biar dimakan pasti enak. Nanti kalau mau tahu resepnya, nanti suruh WA kami ke ya, oke? Adik-adik, tahun 2020 tahun dimensi yang baru, artinya berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, ambil Alkitabnya, baca firman Tuhannya. Ya, adik-adik, nih ceritanya apa ya? Wow. Dulu orang Israel udah jauh daripada Tuhan. Mereka udah gak mau lagi berdoa, gak mau lagi dengar-dengaran. Nah, ada seorang yang biasa aja, namanya Elia. Ya, dia sedih lihat orang-orang gak mau lagi kenal Tuhan. Orang-orang sudah jauh dari Tuhan. Elia lihat itu dan bilang begini nih, kalian ya sudah jauh dari Tuhan. Makanya
tidak akan ada selama 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Kebayang dong adik-adik? Enggak ada hujan. Kira-kira tumbuh-tumbuhan hidup enggak? Enggak bisa hidup. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan. Nih, binatang juga. Semuanya pada kekeringan, tanah kering, tumbuh-tumbuhan enggak ada yang tumbuh. Binatang-binatang pada kehausan. Begitu juga manusia. Waduh, semuanya cari air. Semuanya menderita. Semuanya kelaparan. Kebayang adik-adik? Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua bilang sungguh-sungguh. Elia doanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bilangnya gini nih, supaya tidak ada hujan. Supaya orang-orang Israel balik sama Tuhan. Dia berdoa dan benar. Selama berapa? 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Waduh, kebayang. Kita aja sebulan gak hujan aja. Waduh, sudah pada kepanasan, kekeringan, ya kan? Nah, 3 tahun 6 bulan. Luar biasa. Tuhan pilih satu orang yang biasa-biasa namanya Elia. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Nabi itu begini, dia adalah orang perantaraan Tuhan. Kalau dulu nabi perantaraan Tuhan bicara nih, mau bicara nih sama orang-orang Israel. Nah, nggak langsung bicara, tapi melalui nabinya. Nah, pada masa itu Elia adalah nabi yang dipilih Allah. Waktu itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat. Raja yang selalu mengambil hak-hak rakyatnya. Raja yang selalu curang. Kalau dia pengen diambil, nggak peduli. Padahal kan nggak boleh ya. Itu kan punya orang, nggak boleh ambil. Tapi dia kalau dia pengen, dia ambil. Nah, dia suruh orang Israel ngapain? Menyembah Baal-Baalnya, menyembah dewa-dewanya. Aduh, itu yang buat Tuhan sedih. Elia datang nih sama Raja Ahab. Nah, waktu itu Raja Ahabnya udah kesel nih lihat Elia nih. Elia lebih kesel lagi. Ya, dia bilang gini nih, buat apa kamu datang ke sini Elia? Kamu yang buat kekeringan ini. Nabi Elia gak mau kalah. Dia bilang gini, hei Raja Ahab, kamu jahat. Kamu paksa orang-orang Israel menyembah dewa-dewamu. Itu tidak benar. Mari kita buktikan. Tuhanku apa Tuhanmu yang benar. Kita ketemu di Gunung Karmel. Wah, oke. Wah, oke ya, kita ketemu. Wah, mereka ketemu di bukit Gunung Karmel. Wah, mereka mulai mempersiapkan apa nih? Wah, Elia bilang gini nih, kita ada peraturannya nih. Kamu buat mezbah, aku juga buat mezbah. Kamu ambil anak lembu yang muda,
kamu taruh di mezbamu, aku juga bikin. Ambil lembu muda, aku taruh di mezbah. Kalau misalnya waktu kamu minta api dari Tuhanmu dan dia menyambar ke korban di mezbamu, berarti Tuhanmu benar. Kalau misalnya tidak, kita lihat ya. Nah, begitu juga dengan Tuhanku yang benar. Nanti kalau aku buat mezbah dan aku taruh di atasnya anak lembu, dan waktu ada api menyambar, berarti Tuhanku yang benar. Dan jangan biarkan lagi orang Israel untuk menyembah Tuhanmu. Biar mereka kembali ke jalan yang benar, menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang hebat. Oke, siapa takut? Oke, kalau begitu kamu duluan. Wah, dikasih kesempatan yang pertama siapa? Raja Ahab. Apa yang terjadi? Wah, adik-adik, udah ada mezbah, ya? Udah ada mezbah. Bukan tempat ini ya, tempat loncat-loncat ya gambarnya ya. Tapi ini adalah mezbah. Nah, mulai deh Raja Ahab suruh tuh orang-orangnya, terus dibakar, mau dibakar, tapi apinya kan dari Tuhan ya, mintanya gitu ya. Nah, terus udah nih, mulai deh. Wah, mereka panggil dewanya, Baal-Baal. Wah, malah sudah sampai mereka sampai tengah. Wah, dipanggil nggak bisa, nggak kebakar-bakar juga, nggak ada api juga yang keluar, yang menyambar korban bakarannya. Sampai tuh, waduh, nusuk-nusukin tangan dia pakai pisau. Boleh nggak? Nggak boleh ya, bahaya ya. Ada juga teriak-teriak, wah, teriak-teriak, ayo dewa api, ayo dewa api sambar korban. Nggak ada tuh, nggak ada. Sampai tengah hari. Waduh, enggak juga. Sampai Elia ledek-ledekin nih. Ayo, panggil aja dewamu. Kalau dia hebat, kalau dia benar, pasti dia kasih api dari langit. Mana panggil? Mungkin dia lagi bobo. Coba teriak lagi, teriak. Diledek-ledekin. Malu ya? Nah, enggak ada yang nyambar korban bakaran Raja Ahab. Waduh, sampai akhirnya mereka udah gak bisa lagi apa-apa. Sekarang giliran siapa? Waduh, Elia. Elia berdoa, ya, dia siapin mezbah. Dia taruh air. Adik-adik ingat, itu kekeringan loh. Zamannya kekeringan loh, ya kan? Air itu mahal banget. Tapi Elia mau berkorban, mau bayar harga. Dia ambil 12 ember, dia tuang di mezbah. Halo, kok ember ya? Kira-kira api bisa nyala nggak di air? Gak masuk akal ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Waktu Elia sungguh-sungguh, ya kan, wah, dia mulai berdoa sungguh-sungguh. Dia taruh air, dia di atas mezbah itu yang ada anak lembu, ya kan. Wah, orang mungkin bilang gini nih, Elia, kamu ada-ada aja, masa mau bakar anak lembu pakai air? Ih, Elia
diam, nggak mungkin. Mungkin diketertawain ya, diledekin mungkin ya. Tapi Elia sungguh-sungguh, dia nggak peduli. Dia sendiri loh. Wow, luar biasa. Nah, waktu dia berdoa sungguh-sungguh, dia nggak peduli orang ledekin dia. Dia nggak peduli diancam sama Raja Ahab yang jahat. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia panggil Tuhan. Dia panggil, ya Allahku, tunjukkan kuasamu, tunjukkan kehebatanmu, supaya orang-orang ini menjadi tahu mereka bisa bertobat. Tunjukkan Tuhan. Adik-adik, yang apa yang terjadi? Tiba-tiba dari langit turun, buas, ada api yang besar, api yang menyambar, yang ke Mesbah Elia, membakar habis anak lembu yang ada di situ. Orang-orang melihat, wow, ada kolam api. Wow, luar biasa. Allah Elia sama dengan Allah kita, luar biasa dahsyat. Dia sungguh-sungguh berdoa, Elia sungguh-sungguh berdoa, sehingga Tuhan yang dahsyat mengirimkan api. Dan orang-orang Israel melihat siapa Allah yang benar, siapa Allah yang harus disembah. Mereka lihat hanya Allah Elia, Tuhan kita yang benar. Orang-orang melihat dan mereka bertobat. Mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka tahu sekarang kalau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah Elia, Tuhan yang kita sembah. Hari itu orang Israel berbalik dari jalan yang jahat. Mereka bertobat untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Adik-adik, kalau dulu Tuhan pakai Elia untuk menyadarkan orang-orang Israel. Elia perantaraan Tuhan untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel tentang kebenaran. Elia suka berdoa, sungguh-sungguh menjadi gaya hidupnya berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik, tanya dirimu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh menyembah, berdoa buat Tuhan? Adik-adik, minta roh doa sama Tuhan. Hari-hari ini nih, kita harus banyak-banyak berdoa. Biar penyertaan Tuhan sempurna. Sama kayak gembala kita bilang, semuanya harus apa? Doa, doa, dan doa. Minta Roh Kudus untuk membakar roh kita supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa buat keluarga, buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Berdoa buat bangsa. Berdoa buat bangsa-bangsa. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Minta roh doa adik-adik.
supaya kita menjadi berubah seperti Kristus, menjadi kepala bukan ekor. Kita bisa mengubahkan yang manusia mungkin pikir gak bisa, tapi Tuhan bisa. Supaya kita melihat bahwa Tuhan ada. Kalau dulu Elia dipakai Tuhan, sekarang mau gak adik-adik dipakai Tuhan? Siapa yang mau bilang amin? Bagus. Waktu kita diberikan roh doa, minta dulu sungguh-sungguh. Pasti Tuhan kasih kok. Waktu engkau mengalami roh doa itu, biar Roh Kudus yang memampukan kamu, memampukan kami ke juga kakak-kakak yang lain. Supaya nih hari-hari ini kita masih di rumah aja, supaya gak ada lagi penambahan orang-orang yang kena COVID. Nah, berdoa buat itu. Siapa yang mau? Iya, semua harus mau berdoa supaya COVID hilang. Supaya kita semuanya balik lagi ke sekolah. Anak-anak sekolah tatap muka lagi. Orang tua udah kerjanya mulai lagi. Sekarang masih belum normal, tapi kita berdoa supaya normal, tidak ada penambahan lagi. Itu dengan apa adik-adik? Doa lagi. Jadi jangan malas-malasan berdoa. Ya. Minta mamanya, papanya, kalau mau tidur bareng-bareng berdoa. Dengan doa kita bisa mengubah dunia. Mau adik-adik? Ya, semuanya pasti mau. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau memberikan kepada kami roh doa Tuhan. Roh doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati kami Tuhan. Taruh roh doa itu Tuhan, agar kami bisa bersafaat Tuhan. Kami bisa mengubahkan hidup, kami bisa mengubah hidup kami yang jelek jadi baik. Kami mau sungguh-sungguh. Bahkan kami mau berdoa buat orang-orang yang di luar sana, supaya mengenal Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Banyak orang diselamatkan. Kuasa doa memulihkan, kuasa doa membangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melawat kami di rumah kami masing-masing Tuhan, keluarga kami, keluarga besar kami, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penumaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat,
Nah adik-adik, ibadah udah selesai, tapi ada pengumuman nih adik-adik. Pertama, ibadah akan dimulai di bulan September dan seterusnya jam 8.30 atau setengah 9. Berikutnya adik-adik yang sudah ibadah jangan lupa kasih persembahan, minta titip ke papa mamanya. Nah kasih ke layar. Adik-adik setelah itu yang ketiga, adik-adik jangan lupa follow Instagram Ibadah Anak GB Host. Untuk apa? Adik-adik bisa dapat informasi apapun di situ. Mungkin ada yang kalau kakak-kakaknya, kalau Ibadah Anak lagi mau buat lomba atau ada pemenang lomba, adik-adik bisa lihat di Instagram. Berikutnya adik-adik jangan lupa nanti kita ketemu di Zoom dan Google Meet. Zoom jam 11, Google Meet jam 3 sore. Mau ngapain sih di Zoom dan Google Meet? Adik-adik di situ kita akan mengulang lagi isi firman Tuhan. Dan juga mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, aku nggak ngerti nih firman Tuhannya tadi. Adik-adik boleh bertanya di situ. Atau adik-adik ada yang mau didoakan, adik-adik juga boleh minta kakak-kakaknya untuk doain. Atau adik-adik mau kesaksian, boleh juga. Ketemu ya di Zoom dan Google Meet ya. Setelah itu adik-adik ada yang berulang tahun di bulan September ini loh. Nama-namanya ini. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Selamat ya yang ulang tahun ya. Happy birthday. Adik-adik, tetap percaya Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik, kita satukan hati, kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kamu. Perlindungan yang sempurna dari darah Kristus turun menyertai kamu dan keluargamu. Kekuatan, kesehatan yang sempurna, kecerdasan pewahyuan turun atasmu. Dan keintiman yang lebih lagi dengan Roh Kudus mempersiapkan kamu dan kakak untuk tiba waktunya kita ketemu Tuhan Yesus, diangkat dan tinggal dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.